Halo Nexter dan pembaca setia jabarpublisher.com. Berbicara tentang sejarah, Cirebon memiliki aneka ragam sejarah yang berhubungan dengan penyebaran Islam di masa lalu. Ironisnya, tidak semua situs sejarah yang ada di Cirebon, khususnya di Kabupaten Cirebon, bisa dikenal luas di masyarakat. Salah satunya yakni keberadaan sejumlah situs di Desa Sirnabaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Kondisi ini mengetuk hati redaksi JP untuk berkunjung langsung ke desa tersebut. Terlebih, redaksi sempat mendapatkan informasi jika Desa Sirnabaya telah mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon untuk menjadi rintisan desa wisata. Dalam ulasan kali ini, tim JP ditemani oleh 3 orang sekaligus, yakni Rawin selaku KU Sirnabaya, Rizka Suryawinata selaku Ketua Pokdarwis desa setempat, juga Kliwon Komarudin selaku pemandu wisatawan atau guide yang akan menjelaskan situs-situs yang ada di sana. Bahkan Pak Kliwon yang dikenal sebagai sesepuh desa ini tengah menerbitkan sebuah buku yang akan merangkum sisi sejarah terkait penyebaran Islam selama kerajaan Singapura di Desa Sirnabaya. Adapun fakta sejarah yang kini bisa kita lihat berupa situs yang cenderung tak terawat kondisinya. Usai melihat langsung fakta yang ada, redaksi JP pun berharap di kemudian hari ada pembangunan signifikan guna merevitalisasi atau meremajakan situs-situs yang ada di Desa Sirnabaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Sehingga ke depan diharapkan ada pendapatan asli desa yang signifikan guna mensejahterakan warganya. Kita dari Jabar Publisher, Pak. Singkatnya, kita mendengar bahwa Desa Sirnabaya itu belum lama ini tengah mengajukan desa rintisan wisata ya Pak ya, kaitan untuk keberadaan situs di sini. Nah makanya dari situlah kita datang kemari Pak untuk menggali lebih dalam Pak. Sedang ada proyek apa sih Pak di Desa Sirnabaya? Monggo Pak bisa diceritakan kaitan pembangunan atau perkembangan di dunia pariwisata. Ya itu tadi Pak, alhamdulillah terima kasih kepada media Jabar Publisher. Jadi setelah saya terpilih itu, alhamdulillah kita juga sama rekan Kang Aris terus Pak Kliwon itu kita ingin mengusulkan suatu desa wisata, karena di desa kita ini kan salah satu desa yang ada sejarah, dan sejarah itu kan sejarah kerajaan Singapura. Ya maka dari itu Pak, kita untuk mengusulkan suatu desa wisata dan suatu ya menjadi desa yang religi, artinya gimana caranya supaya desa kita ini bisa lebih maju ke depan. Pak, kaitan komunikasi mungkin ya, atau koordinasi yang sudah dibangun dengan Pemkab Cirebon Pak, seperti apa Pak Ulu? Ya alhamdulillah kalau kita dengan Pemkab sih ya selalu kita berkoordinasi, dan kita juga selalu ada meminta salah satu program pembangunan dan sebagainya gitu Pak, karena kita ini kan artinya KU baru ya baru beberapa bulan kan itu, jadi belum bisa realisasi atau mungkin masih dalam tahapan. Dengan Dinas Pariwisata Pak, tadi ya, dalam bincang-bincang sudah ada semacam legitimasi untuk keberadaan situs di sini? Ya alhamdulillah, kalau dengan Dinas Pariwisata pengajuan ke desa wisata ini sudah ditetapkan oleh Pak Kadis itunya. Nah, menyinggung sedikit kaitan anggaran dana desa nih Pak, ini kan COVID kita rasakan bersama sudah mulai melandai Pak. Artinya mungkin ada program-program yang bisa di breakdown di luar kaitan yang untuk santunan masyarakat kan itu sudah mulai minim ya. Nah untuk program wisata memungkinkan tahun ini Pak Ulu? Ya kalau misalkan COVID-nya bisa mengurang dan misalkan sudah tidak ada, ya insya Allah kita bisa prioritaskan untuk ke itu. Sedikit banyaknya ya, akumulasi anggaran. Iya. Berarti ini sedang menunggu DD tahap 2 ya Pak? Tahap 2. Desa saya kan termasuk kan desa masih dalam desa pinggiran yang dekat dengan pantai kan itu. Jadi alhamdulillah sih semua produk UMKM sini kan dari hasil laut atau dari itu memang banyak di sini. Dan terus dari sejarah itu kayak situs-situs juga kan di sini kan yang sudah saya jelaskan itu kan betul Pak itunya. Dan harapan saya ya terutama untuk masyarakat selalu saling menjaga kondusivitas desa, dan kepada pemerintah daerah atau yang lainnya ya harapan supaya selalu ada perhatian buat desa kita ini. Oke Nexter, itu jelasan singkat. Nanti insya Allah kita sambung lagi dengan narsum-narsum yang lebih capable di bidangnya, yang juga inovatif
untuk pembangunan Kabupaten Cirebon tercinta. Terima kasih. Ini salah satu tempat duduknya raja. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya semua situs yang di Surabaya itu, apalagi Pemda, apalagi yang keturunan itu kurang silaturahmi ke sini. Enggak Pak, katanya nggak ada yang beri duduk Pak. Ya. Memang simanya apa Pak? Atau Jadi, pantangannya ketika memang duduk? Kalau masalah pantangan apa sih nggak ada. Cuman kadang-kadang kalau makro covid kalau sedang ada itu mengganggu. Nah ini salah satu kalau ini dari lanjut langsung datang dari tempat itu langsung di sini kepada bentar. Boleh dijelaskan Pak, ini sama seperti kursi di depan usianya atau Sama. ininya seperti apa Pak? Penjelasannya balai apa namanya? Kalau ini namanya Balai Agung, tempat duduknya raja untuk bermusyawarah dengan para abdi dalamnya. Kalau di sini tempat tidak abdi dalam. Jadi raja di situ dengan permaisuri dan ini abdi dalam di sini semua. Oke, next terjadi ternyata ya balai desa atau kantor desa yang sekarang kita tempati ini adalah dulunya keraton. Jadi sehingga tidak mengherankan ketika barang-barang pusaka ini ada di sini. Iya. Jadi belum pernah keluar tempat ya Pak ya? Belum. Yuk kita ke sana gitu. Ya, kita sekarang dari dalam lihat balai, sekarang lihat peninggalan kerajaan Singapura, kita ke Balong atau ke kolam. Ini bekas pohon jati, cabutan pohon jati akhirnya jadi balong. Namanya balong Tirta Kahuripa. Nah, dari dulu sudah seperti ini atau Bukan, tanah pemasangan batunya? Tanah. Ini waktu zaman periode dulu. Nah, kaitan penggunaannya Pak di saat zaman kerajaan itu? Itu untuk mandinya para abdi dalam. Abdi dalam di sini. Iya, mandinya di dalam. Nah, di sini juga dulunya ada kolam. Namanya kolam kemuliaan. Ini sumur, namanya sumur Katilayu. Katilayu. Katilayu ini dibikin oleh Gusti Ratu Dimas Antakeranjang, istrinya Ki Ageng Tapa. Dengan cerita singkat aja, Iya, boleh dia Pak. bermimpi dapat wejangan itu suruh memindahkan pohon Katilayu waktu masih kecil. Iya. Akhirnya dipindah ke lokasi sana ke tengah-tengah kolam, dengan kebesaran awal dicabut itu langsung jadi sumur. Jadi sumur. Kita lihat ya Pak ya, ini memang secara wisata ya, apalagi wisata situs itu kan tidak dimiliki semua desa. Ini saya juga sedikit prihatin meskipun di sisi sejarah itu tergugah sekali. Ternyata Cirebon punya banyak potensi. Ini melihat kondisi yang kurang terawat nih Mas Aris sebagai Ketua Pokdarwis. Ya. Seperti apa Pak? Jadi sengaja kami munculkan wisata religi yang ada di Surabaya ini, tujuannya nggak ada lain. Artinya generasi penerus kita agar supaya tahu bahwasanya sejarah itu ada. Maksudnya di sini atau peninggalan-peninggalan ex kerajaan atau keratuan Singapura ini ada. Nah, bertujuan kami ini untuk membuka wisata ini, tujuannya nggak ada lain. Artinya agar supaya orang tahu ke halayak, apalagi ke pemerintahan. Dan ya itu lagi-lagi mohon maaf karena peninggalan-peninggalan ini adanya seperti ini tidak terawat seolah-olah. Saya berinisiatif atau berkeinginan dengan munculnya wisata agar supaya kiranya yang seperti ini bisa terawat, gitu aja. Itu juga sedikit di satu sisi temuan yang membanggakan, cuman mencengangkan juga. Nah, mohon dari dinas terkait dalam ini Disputbar bisa memperhatikan sehingga selain mempunyai nilai historis yang bagus juga mempunyai nilai ekonomis untuk masyarakat sekitar. Karena kita perhatikan sayang sekali ini barang-barang peninggalan sejarah yang tidak semuanya memiliki hal ini ya Mas Adi. Jadi mohon untuk anggaran ke depan bisa lebih tercurah. Amin. Lebih banyak kami harap seperti itu. Kita pindah ke salah satu yang memunculkan atau melahirkan seorang waliullah yang sekarang sampai besar nama Islam, itu dari keturunan Dimas Subang Larang atau Subang Ranjang. Nama lahir aslinya Subang Ranjang dan mondok ke Kagian Tapa sekarang dipindah namanya Dimas Subang Larang. Kita ke sana. Masuk ke sini ya Pak ya? Ya. Ini yang saya tenang ini situasinya. Jadi
Nggih, punten ini makamnya Nyi Nyi Subang Larang ya. Oke, Nexter, sering kita mungkin mendengar namanya, cuman untuk memastikan bahwa di sini bukan petilasan ya Pak ya, ini makom dan ternyata adanya di Sirnabaya ya. Karena semenjak saya berkeliling juga Pak, banyak petilasan di sini, petilasan di sini. Ternyata makomnya di sini. Ini kayunya juga masih ori Pak. Oh, ini belah duduk ya Pak ya? Ini duduk ini. raja dengan masyarakat, raja dengan masyarakat. Di sini. Berarti tidak ada sekat ya Pak saat itu. Ya. Pintu apa Pak? Pintu kahuripan. Untuk keluar masuknya raja dan adik dalam. Kalau maupun keraton. Di pintu ini. Ya, sebetulnya dia pesan pintu ini harus tertutup semua seperti di Kanoman. Iya. Itu kalau dibuka satu kali, 1 tahun 1 kali. Ini juga sebetulnya begitu. Kalau Kuwu sedang ada acara kunjungan di sini, kalau mau masuk dalil ke sana baru dibuka. Oke, Nexter, kita menuju makam Ki Ageng Tapa yang merupakan ayahanda dari Nyi Mas Subang Larang ya Pak ya, atau kakek dari Kuwu Cirebon. Kita menuju ke sumur apa ini Pak? Ini namanya sumur Pandanwangi. Pandanwangi, berarti harus yang paling tertua di Singapura di ini. Ini ceritanya sumur Pandanwangi ini Mas Dewi Ayu Ningrum sebagai permaisuri kerajaan itu dia bermimpi selalu bertemu, selalu ada wejangan, suara-suara jenjang dari bapaknya yang namanya Ki Ageng Sendang, suruh pindahkan pohon pandan ke depan keraton. Artinya kata Sekbayanila, kalau belum 7 kali tolong jangan dilaksanakan. Akhirnya sampai 7 kali suruh pindah ini. Akhirnya besaran Allah dicabutlah. Jadi filosofi dengan nama Singapura itu sing inget mari Gusti Allah lan pituturnya Rasulullah. Harus ingat pada Allah dan sabdanya kanjeng Nabi. Nah, kaitan ini Pak, satu objek wisata lagi yang nanti akan kita kunjungi ke sana. Itu nama objek wisatanya apa Pak, atau nama situsnya? Kalau kita nanti yang akan berkunjung itu namanya Ki Ageng Pandu, alias Ki Ageng Selopandan. Selopandan. Nama aslinya Selopandan. Bisa dinamakan Ki Ageng Pandu waktu awal babat-babat hutan atau Wanapuro itu, karena dia selalu memberitahu kepada rekan-rekannya yang 6. Jadi oleh Prabu Wijaya Kesuma dikasih nama gelar Ki Ageng Pandu, selalu memandu teman-temannya. Sana petilasan atau makom Pak? Makam asli. Makomnya jadi sepertinya laut, ada jongor istilahnya, ada pulau kecil. Oh, iya. Pulau kecil di situ dibikin, kita berkunjung nanti ke sana, lihat makom dan lihat kantornya. Alias balai seperti di dalam. Oh iya, tapi di pinggir. Sama juga di sana, tapi sekarang balainya ada di kantor desa Muara. Nah, tadi sempat diceritakan juga Pak, katanya itu tuh penjaga untuk tamu yang dari luar masuk ke sini. Itu tamu dari asing atau negara lain atau sesama kerajaan? Dari saat itu semua dari belahan dunia. Karena dia menjaga, kalau di sini namanya Muara ya itu saya juga pernah tanya kalau Muara Jati itu di mana tempatnya. Karena di sini saya menuntut seperti mercusuar itu di mana tempatnya. Iya. Nggak ada yang bisa coba. Betul. Iya kan? Betul. Kalau ada, pasti ada kayunya, bekasnya dan tempatnya di mana tuh pasti ada. Iya. Nah, yang ada cuman seperti buku yang saya bikin itu namanya Kali Jaladri atau Lepen Jaladri itu. Jadi di salah satu muara di sana ditunggu oleh Ki Ageng Pandu sama Nyi Ageng Pandu Dewi Rinjani. Ditugaskan oleh Prabu Wijaya Kesuma atau Pangeran Surawijaya Sakti, suruh yang menjaga. Dia sesuai dengan nama Ki Pandu. Jadi dari sana memandu kalau ada tamu. Nah, keberadaan situs di situ Pak, apakah sama Demikian, seperti ini? Tim Jabar Publisher dan tim JPNX TV melaporkan dari Desa Sirnabaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.